Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKA Matematika Wajib tingkat SMA dan juga SMK. Ya walaupun sebenarnya TKA sudah dilakukan di sebagian besar atau sebagian banyak sekolah ya, tetap saya upload video ini karena sudah dibuat ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum ya ataupun sudah melaksanakan TKA. Oke, nanti kita akan bahas 10 soal ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika 2 kurang 3 kali T sama dengan negatif 10, maka nilai T sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa selesaikan menggunakan persamaan linear satu variabel. Jadi kita tulis 2 dikurang 3T sama dengan negatif 10 ya. Nah, sehingga kita bisa tulis negatif 3T sama dengan negatif 10 dikurang 2. Jadi negatif 3T sama dengan negatif 10 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 12. Jadi T sama dengan negatif 12 dibagi dengan negatif 3. Nah, negatif 12 dibagi dengan negatif 3 hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 2. Nah, di sini bentuk perpangkatannya. Jadi untuk bentuk perpangkatan seperti ini selama bisa kita sederhanakan pangkatnya maka kita sederhanakan saja. Kita mulai dari 81 pangkat negatif 1/2 ya. Nah 81 ini kita bisa ganti dengan basis 3 ya. Yaitu menjadi 3 pangkat 4. Nah karena di sini dia aslinya kan ini 81 kalau dipecah jadinya 3 pangkat 4 kemudian dia dipangkatkan lagi beratnya kan dikali nantinya jadi 4-nya dikali dengan 1/2 ya. Nah gitu, kemudian di sini dikurang dengan 2 pangkat negatif 2 per 6 pangkat negatif 2 ya. Nah jadi dua angka ini tidak bisa lagi disederhanakan pangkatnya. Nah kemudian selanjutnya ini bisa kita kali saja ya. Jadi 4 dikali negatif 1/2 kan hasilnya negatif 2 ya. Jadi 3 pangkat negatif 2 dikurang 2 pangkat negatif 2 per 6 pangkat negatif 2. Nah ini nggak bisa dikurang, jadi harus kita bagi aja. Jadi 3 pangkat negatif 2 dibagi 6 pangkat negatif 2, kemudian dikurang 2 pangkat negatif 2 ini ya, dibagi dengan 6 pangkat negatif 2 gitu. Nah ini bisa kita ubah nih, jadinya 3/6 pangkat negatif 2 dikurang 2/6 pangkat negatif 2. Nah 3/6 kalau disederhanakan jadinya adalah 1/2. Jadi 1/2 pangkat negatif 2. 2/6 kalau disederhanakan jadinya 1/3 ya. Jadi 1/3 pangkat negatif 2. Nah 1/2 pangkat negatif 2 itu hasilnya apa? Yaitu 4 gitu kan. Nah dikurang 1/3 dipangkatkan negatif 2 hasilnya adalah 9. Jadi 4 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 2. Kalau bingung silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Nah kita lanjut nomor 3. Nomor 3 masih perpangkatan ya, dikombinasikan dengan persamaan linear ya. Ini bukan linear ya, tapi pangkat ini. Nah hanya saja A dan B nya kita belum tahu nilainya berapa. Nah jika A B adalah bilang positif lebih kecil dari 9, maka nilai A tambah B adalah, nah beratnya kan di sini kita harus nyari nilai A dan B-nya dulu ya. Nah caranya adalah kita tulis dulu soalnya 2 pangkat 14 dikurang 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6 dikurang 1/4 sama dengan A pangkat B. Nah ini teman-teman ada 1/4 ya, ini adalah anomali ya, harus kita ubah menjadi basis 2. Jadi 2 pangkat 14-nya tetap, 2 pangkat 6-nya tetap, 2 pangkat 6 ini tetap, 1/4-nya itu kita ubah aja menjadi pangkat negatif, yaitu apa? 2 pangkat negatif 2 sama dengan A pangkat B ya. Nah kalau lupa dapatnya ini seperti apa, ingat konsep ini ya. Jadi A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah jadi dari konsep inilah 1/4 menjadi 2 pangkat negatif 2. Nah kemudian selanjutnya kalau soal-soal seperti ini ya, ini kalau misalnya dikurangkan nggak bisa langsung ya. Jadi kita bisa faktorkan saja. Nah kita bisa faktorkan. Jadi ini 2 pangkat 14 dikurang 2 pangkat 6, kita lihat pangkat terkecilnya kan pangkat 6. Jadi kita faktorkan 2 pangkat 6-nya saja. Jadi 2 pangkat 6. Nah 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat berapa supaya jadi 2 pangkat 14?
Ya, berartinya 14-nya kurang 6, 8 kan? Jadi 2 pangkat 8 gitu. Nah, ini 2 pangkat 6 dikali berapa supaya dapat 2 pangkat 6? Tentunya dikali 1. Nah, sudah difaktorkan. Dan biasanya kalau soal seperti ini nanti ada yang bisa dibagi ya. Nah, kita tulis saja beratnya yang di dalam kurungnya. 2 pangkat 8 dikurang 1. Nah, caranya ya, kita tinggal kalikan berapa nih? 2 pangkat 8 dikali berapa supaya jadi 2 pangkat 6? Nah, berarti kan harus dikalikan dengan apa? 2 pangkat negatif 2. Kenapa? Karena 2 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat 8 itu kan hasilnya adalah 2 pangkat 6 ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ingat konsep ini teman-teman ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, gitu. Jadi gunakan konsep ini. Nah, ini juga sama. 2 pangkat negatif 2 dikali dengan 1 kan 2 pangkat negatif 2 gitu. Nah, jadi pemfaktoran ini sudah benar sama dengan A pangkat B. Nah, ini coret-coret karena sudah sama faktornya ya. Sisanya adalah 2 pangkat 6 per 2 pangkat negatif 2 sama dengan A pangkat B. Nah, ini untuk ini gunakan konsep A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N ya. Jadi pangkatnya kita kurang gitu karena dia dibagi. 2 pangkat 6 dikurang negatif 2 sama dengan A pangkat B. Jadi 2 pangkat berapa? Itu 2 pangkat 8 sama dengan A pangkat B. Nah, jadi ya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 8. Nah, sehingga A tambah B itu adalah berapa? 2 tambah 8, yaitu 10. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu. Oke. Cukup menantang soal nomor 3 ya. Nah, kita lanjut lagi soal nomor 4. Operasi lingkaran dan kotak pada bilangan didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini definisi operasinya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, untuk Q-nya kita sudah tahu hasilnya adalah 0 ya. Nah, sekarang kita tinggal cari ya nilai P-nya. Nah, di sini nilai P-nya itu ada untuk yang K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan apa? Jadi kita harus nyari dulu nih. Misalnya untuk K sama dengan 1 dulu ya. Jadi K sama dengan 1. Nah, berartinya ini tinggal ganti aja K-nya dan 1. Jadi 1 ya, bulat 4 kotak 2 kan gitu. Oke. Nah, di sini lihat teman-teman, sudah ada definisi operasinya ya. Kalau kotak diapakan? Nah, kita selesaikan dulu operasi yang di dalam tanda kurung. Jadi 1 ya, kemudian lingkaran 4 kotak 2 itu gunakan rumus ini. Jadi dikali nih. Nah, jadi 4-nya dikali dengan 2 gitu. Kemudian C dikurang 3 tambah D. Nah, C-nya tadi kan di sini 4 ya berarti C-nya. 4 dikurang 3 tambah D. D-nya itu adalah 2 berarti ya. Nah, seperti itu. Jadi 1 lingkaran 8 per 4 kurang 5 ya. Berarti hasilnya adalah berapa? Negatif 1 kan. Nah, jadi 1 lingkaran negatif 8. Nah, baru kita gunakan definisi operasi berikutnya yang gunakan lingkaran ini. A dikali B, berarti 1 dikali negatif 8 per 2 dikali A tambah B. Ya. A-nya 1, B-nya negatif 8. Gitu. Jadi negatif 8 per 2 dikali, ini berartinya 2 dikali dengan 7 ya. 2 dikali 7, negatif ya. 2 dikali negatif 7, itu adalah negatif 14. Gitu. Jadi hasilnya adalah 8 per 14. Nah, kalau misalnya menggunakan definisi ini, berartinya P-nya itu apa? Lebih dari Q. Karena kan 8 per 14 itu lebih dari 0 gitu. Ya. Nah, jadi P itu lebih dari Q. Oke, selanjutnya kita cari untuk yang K sama dengan 2. Nah, berartinya K ini tinggal kita ganti 2 saja. Jadi 2 lingkaran ya. 4 kotak keduanya sama aja ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat 4 kotak duanya atau ya kotak ya. 4 kotak duanya itu adalah berapa? Adalah negatif 8. Tinggal ganti aja negatif 8. Gak usah ngitung dari awal lagi. Nah, baru gunakan definisi yang lingkaran. Jadi 2 dikali negatif 8, kalinya ketinggalan. 2 kali negatif 8, kita tulis ulang, 2 kali negatif 8, ya. Kemudian 2 dikali A tambah B, ya. Jadi 2 ditambah negatif 8. Jadi 2 kali negatif 8, yaitu hasilnya adalah negatif 16.
Kemudian ini 2 dikali negatif 6 ya, berarti negatif 12. Jadi 16 per 12. Nah ini berartinya nilai P-nya itu apa? Lebih dari Q. Kenapa? Karena 16 per 12 itu kan lebih dari 0. Gitu. Jadi jawabannya tepat itu adalah apa? A. Kuantitas P lebih besar daripada Q. Nah, seperti itu. Jadi fix ya, jawabannya adalah A. Oke. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi soal nomor 5 ya. Misalkan kotak, lingkaran, dan segitiga menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jika 1 kurang dari 1 kotak 2, lingkaran 4, segitiga 8, kurang dari 8, manakah triple berikut yang benar? Untuk kotak, kemudian lingkaran, dan segitiga. Ya, berarti di sini kita tinggal ganti aja nih kotak, lingkaran, dan segitiganya sesuai dengan apa? Sesuai dengan operasi yang ada di nomor 1 sampai dengan 4. Oke. Kita gunakan permisalan saja ya. Misal. Oke, hapus dulu. Misal. Kita gunakan dari nomor 1. Nomor 1 kan operasinya apa? Dikurang, dikali, ditambah. Gitu kan? Berartinya, nah ini kita tulis dulu nih berarti ya. Supaya mudah. 1 kurang 1 tambah kotak 2. Kemudian lingkaran 4. Segitiga 8 kurang dari 8. Oke, nah kalau menggunakan operasi pertama, artinya 1 dikurang 1 ya. Bukan dikurang ya. 1 kurang dari 1, kotaknya diganti jadi kurang kan? Kurang 2, kemudian dikali ya, dikali 4, kemudian ditambah 8 kurang dari 8. Gitu. Hasilnya apa ini? Ya. Hasilnya berapa? Nah, coba kita hitung aja langsung. Nih, kita hitung di bawahnya saja lah. Kita hitung di bawahnya. Berarti 1 kurang dari, ini artinya kita bisa kalikan dulu ya. 2 kali 4 kan 8. Negatif 8 tambah 8 0. Berarti 1 nih. Nah gitu. Jadi 1 kurang dari 1 kurang dari 8. Ya, tentu saja ini salah ya. Ini salah nih. Nah, nggak bisa digunakan. Oke. Kita lanjut lagi nomor 2. Nomor 2 dikurang tambah tambah. Berarti 1 kurang dari 1 dikurang 2. Lingkarannya ganti tambah ya. Tambah 4. Kemudian segitiganya diganti tambah. Tambah 8 kurang dari 8. Berarti 1 kurang dari. Nah 1 kurang 2 negatif 1. Negatif 1 tambah 4. Ya berarti 3. 3 tambah 8. Ya berarti 11. 11. Nah, benar nggak pernyataan ini? Ini salah juga ya. Gitu. Jadi 11 itu kan lebih dari 8, bukan kurang dari 8 ya. Jadi nomor 2 juga salah. Ini salah, ini salah. Oke, lanjut nomor 3. Nah, dikurang ditambah dibagi. Berarti 1 kurang dari 1 ya, tambah 2. Oke. Lingkarannya diganti dengan tambah ya. Oke, mohon maaf ini salah ya. Kita kan gunakan nomor 3. Ganti dulu kotaknya, diganti dengan ini dikurang. Jadi kurang 1 kurang 2, lingkarannya ganti tambah, kemudian tambah 4 ya. Segitiganya diganti dengan bagi 8 kurang dari 8. Oke. Nah, berarti 1 kurang dari 4 dibagi 8 itu hasilnya adalah 1/2 ya. Negatif 2 dikurang 1. Berarti ini 1 dikurang 2 ditambah 1/2 kurang 8. Nah gitu ya. Jadi gini, 1 kurang 2 negatif 1. Negatif 1 tambah 1/2 itu hasilnya adalah negatif setengah. Nah ini juga salah ya. Ini salah ini. Karena apa? Karena 1 kurang dari negatif 1/2. Nah ini salah berarti ya. Oke. Terakhir yang nomor 4. Yang nomor 4 ditambah dikurang dibagi. Berarti 1 kurang dari 1 ditambah dengan 2 ya. Kemudian dikurang ya. Dikurang dengan 4. Kemudian dibagi dengan 8. Kurang dari 8. Berarti 1 kurang dari 1 tambah 2 dikurang dengan setengah. Kurang dari 8. Oke, berarti 1 kurang dari 1 tambah 2, 3 ya. 3 dikurang 1/2 berarti 2 1/2. Kan gitu.
Nah, ini pernyataannya apa? Pernyataannya benar ya, ini benar gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D saja. Nah, seperti itu untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Keliling sebuah 4 persegi panjang adalah 28 meter. Ya, ini yang benar atau lebih tepatnya itu bukan keliling sebuah 4 persegi panjang ya, tapi keliling sebuah persegi panjang adalah 28 meter. Nah, gitu. Apabila lebar persegi panjang adalah 4 kurangnya dari panjangnya, maka panjang dan lebar persegi panjang tersebut berturut-turut adalah oke. Jadi kan di sini dikatakan keliling sebuah persegi panjang kan adalah 28 ya. Nah, kita tahu rumus keliling dari persegi panjang itu adalah apa? 2 kali P tambah L. Gitu kan? Kelilingnya tadi berapa? 28. Berarti 28 sama dengan 2 kali P tambah L. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Jadi 14 sama dengan P tambah L. Nah, ini berdasarkan informasi pada kalimat pertama. Nah, kemudian pada kalimat kedua itu dikatakan bahwa apabila lebar persegi panjang adalah 4 kurangnya dari panjangnya, nah beratnya itu bisa kita tulis seperti ini. Lebar sama dengan P kurang 4. Ya, coba kita ulangi lagi. Apabila lebar persegi panjang, nih ya, lebar persegi panjang adalah 4 kurangnya dari panjangnya, berarti panjang kurang 4. Maka panjang dan lebar persegi panjang tersebut berturut-turut adalah, nah, di sini kan kita sudah punya 2 persamaan. Tinggal kita substitusikan aja langsung, ya. Tinggal kita substitusi. Ya. Nah, jadi P tambah L-nya kan sama dengan 14. Ya. L-nya kan kita ganti P kurang 4. Jadi P tambah P kurang 4 sama dengan 14. Ini 2P sama dengan 14-nya tambah 4. Ya, itu hasilnya adalah 18. Jadi 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Nah, udah P-nya dapat. Nah, sekarang kita cari L-nya. L-nya itu adalah P kurang 4. P-nya tadi adalah 9, jadi 9 kurang 5, yaitu hasilnya adalah 4. Gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang mana? Yaitu D ya, 9 dan mohon maaf, coba kita lihat dulu, ada yang salah ya. Ini 4 ini ya, bukan 5. Nah, ini kita ganti dulu. Jadi P kurang 4 ya. Jadi 9 kurang 4 yaitu 5. Jadi jawabannya adalah 9 dan 5 yaitu yang D. Nah, seperti itu soal nomor 6. Oke. Cukup menantang, kita lanjut lagi soal nomor 7. Sebuah toko menjual 2 buku gambar dan 8 buku tulis seharga Rp48.000. Sedangkan untuk 3 buku gambar dan 10 buku tulis seharga Rp62.000. Nah, di sini kita bisa selesaikan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel ya. Jadi untuk buku gambar kita misalkan saja dengan G ya. Kemudian buku tulis kita misalkan dengan T. Oke, kita buat model matematikanya dulu. Sebuah toko menjual 2 buku gambar, berarti 2G. Kita tulis 2G. Tambah 8 buku tulis, berarti 8T sama dengan 48.000. Sedangkan 3 buku gambar, 3G tambah 10T sama dengan atau seharga 62.000. Nah, kita tulis seperti ini. Oke, kita misalnya eliminasi yang mana dulu ya. Oke, kita bisa eliminasi misalnya gini deh, kita bagi dulu aja ya. Ini ada yang bisa dibagi kan? Bisa ya. Nah, ini kita bagi dulu. 2G tambah 8T sama dengan 48.000 itu kita bagi dengan 2 saja. Jadinya G tambah 4T ya, itu sama dengan 24.000 supaya kecil. Nah, yang di bawah ini tetap aja nggak apa-apa. 3T tambah 10T sama dengan 62.000. Nah, sekarang kita kalikan ya. Kita kalikan misalnya atasnya dengan 3, bawahnya dengan 1. Kita mau eliminasi G-nya saja ya. Nah, ini kita kalikan berartinya 3G tambah 12T sama dengan 72.000 ya. Nah, ini tetap sama yaitu 3G tambah 10T sama dengan 62.000. Nah, dikurang.
Nih habis 0 hasilnya. Kemudian ini dikurang hasilnya adalah 2T. 72.000 dikurang 62.000 hasilnya adalah 10.000. Berartinya 10.000 dibagi 2 hasilnya adalah 5.000. Jadi T-nya itu sama dengan 5.000. Nah, gitu. Kemudian lanjut kita substitusi ya, kita substitusikan untuk menentukan nilai G-nya ya. Kita gunakan ini saja. Nah, jadi G tambah 4T sama dengan 24.000. Jadi 9-nya tetap ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, jadi bukan 9 ya, G maksudnya. G tambah 4, T-nya kan tadi kan 5.000, jadi 4 kali 5.000 sama dengan 24.000. Jadi G sama dengan 24.000 dikurang 20.000 ya. Hasilnya berartinya adalah 4.000. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini kan ditanyakan adalah jika Anda membeli satu buku gambar ya, berarti buku gambarnya tadi berapa? Yaitu 4.000. 1 kali 4.000 ditambah dan 2 buku tulis. Buku tulisnya ada 5.000, berarti 2 kali 5.000. Nah, sehingga hasil akhirnya itu adalah 14.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu cara penyelesaian soal nomor 7 menggunakan SPLDV. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Oke. Untuk soal nomor 8 ini cukup menantang ya. Kenapa? Karena ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Kita baca dan langsung kita buat saja modelnya ya. Andi membeli 3 buku tulis. Oke, untuk buku tulis kita misalkan T saja. Ballpoint kita misalkan B. Kemudian pensil kita misalkan dengan P. Andi membeli 3 buku tulis, berarti 3T. Ya, kemudian 1B, 1 ballpoint, kemudian 2 pensil, berarti 2P. Sama dengan 17.000. Eci membeli 1 buku tulis, berarti 1T, tambah 2 ballpoint, 2B, kemudian 1 pensil, 1P, seharga 13.000. Sedangkan Eko membeli 2 buku tulis, 2T, ditambah ya, tambah bukan ditulis sama dengan, kita tambah. Oke, kita tambah 2T ditambah dengan 1 ballpoint, 1B, tambah 1 pensil, sama dengan 12.000 rupiah. Merek barang yang dibeli ketiganya sama dan pada toko yang sama pula. Jika saya ingin membeli 1 buku tulis dan 1 ballpoint, maka saya harus membayar sebesar. Oke, nah di sini kita bisa gunakan metode eliminasi substitusi ya. Ini anggap aja persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Kita misalkan eliminasi, kita mau eliminasi yang boleh 3 dan 2 lah ya. 3 dan 2. Oke, untuk 3 dan 2, berarti kita tulis di sini 2T tambah 1B sama dengan ditambah lagi ya, tambah 1P. Oke, tambah 1P sama dengan 12.000 rupiah. Kemudian lanjut dengan 2 persamaan 2-nya 1T berarti tambah 2B tambah 1P sama dengan 13.000 rupiah. Nah, kita hilangkan P-nya saja jadi dikurang ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 1T dikurang 1B ya sama dengan negatif 1.000 gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita eliminasi lagi menggunakan persamaan yang berbeda tentunya ya. Misalnya sekarang 1 dan 2 gitu. Nah, satunya apa? Satunya tadi adalah 3T nih ya. 3T tambah 1B tambah 2P sama dengan 17.000 rupiah. Ya, sebenarnya nggak usah dibaca rupiahnya ya karena ini sudah model. Nah, kemudian lanjut lagi untuk persamaan 2 1T tambah 2B tambah 1P sama dengan 13.000. Nah, di sini kita bisa kalikan aja ya, kita hilangkan supaya sama kita hilangkan P-nya juga. Berarti di atasnya kali 1, bawahnya kali 2 gitu. Nah, ini kita kali dulu berarti tetap 3T tambah 1B tambah 2P sama dengan 17.000. Nah, persamaan kedua ini kita kalikan dengan 2, jadi 2T tambah 4B tambah 2P sama dengan 26.000 ya. Nah, 26.000. Tinggal kita kurang gitu. Jadi hasilnya adalah 1T dikurang 3B sama dengan negatif 9.000.
Nah, kalau sudah seperti ini ya, 2 ini itu kita eliminasi lagi ya. Nah, lanjut lagi nih di sini eliminasi. Ya, anggap aja itu misalnya persamaan 4 dan 5 ya. 4 dan 5. Oke, jadi kita tulis 1T dikurang 1B sama dengan negatif 1000 ya kan. Kemudian selanjutnya 1T kurang 3B sama dengan negatif 9000. Nah, kita kurang saja ya supaya T-nya hilang, berartinya di sini negatif 1B dikurang negatif 3B kan adalah 2B. Nah, ini dikurang hasilnya adalah 8000 kan. B sama dengan 4000. Jadi harga ballpointnya itu adalah 4000. Nah, sekarang kita cari harga satu buku tulis ya. Nah, untuk menentukan satu buku tulis ya kita gunakan aja persamaan ke ini ya, keempat berarti ya. 1T kurang 1B sama dengan negatif 1000 gitu. Jadi 1T sama dengan bukan sama dengan dikurang 1B. Nah, 1 kali 4000 sama dengan negatif 1000. Jadi 1T sama dengan negatif 1000 ditambah 4000 hasilnya adalah 3000. Nah, jadi ya harga satu buku tulis itu adalah 3000 dan satu ballpoint adalah 4000. Nah, tinggal ditambah hasilnya adalah 7000. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya, soal nomor 9. Oke, nah ini kita ketemu lagi nih dengan sistem persamaan nomor 9. Jika ya, nggak usah saya bacakan ya, kita langsung aja deh ke cara penyelesaiannya. Kalau ketemu soal seperti ini, yang kita lakukan adalah kita tidak bisa langsung mengeliminasinya ya. Jadi yang kita lakukan adalah memisalkannya terlebih dahulu. Apa yang dimisalkan itu adalah pecahannya ya. Nah, ini kan pecahan ya. Jadi 1 per X tambah Y itu kita misalkan aja. Misalnya dengan A ya. Kemudian 1 per X kurang Y itu kita misalkan dengan B. Nah, sehingga nanti didapatkan persamaan baru. Jadi ini 1 per X tambah Y tadi kan kita misalkan A. Jadi ini berubah jadi 2A. Nah, dikurang 1 per X kurang Y itu kita misalkan dengan B. Jadi dikurang B sama dengan 3 per 4 gitu. Nah, ini jadinya 1A ditambah 2B sama dengan 1. Nah, ini kan ada pecahan ya, susah nanti mengeliminasi. Jadi kita kalikan saja dengan penyebutnya yaitu 4 ya. Jadi dikali 4 jadinya adalah 4 kali 2A yaitu 8A. Kemudian lanjut B kali 4 yaitu 4B. Nah, ini 3 per 4 dikali 4 ya hasilnya adalah 3. Nah, barulah nanti ya tinggal kita eliminasi nih dua persamaan ini. Oke, kita langsung eliminasi saja ya. Nah, tanpa berlama-lama kita eliminasi, misalnya eliminasi yang B dulu, boleh ya, yang B dulu ya. Nah, ini berarti kita kalikan 1, ini kita kalikan 2 supaya hasilnya 4 gitu kan. Nah, berartinya atasnya tetap 8A kurang 4B ya. 8A kurang 4B sama dengan 3. Kemudian dikalikan 2 jadi 2A tambah 4B sama dengan 2. Baru kita, nah ini karena tandanya beda kita tambah ya supaya B-nya hilang. 8A ditambah 2A itu hasil adalah 10A. Oke. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Jadi A sama dengan 1 per 2 gitu. Nah, jadi gimana nih nilai dari X-nya? Ya, berartinya kita ganti aja A-nya ini, yaitu 1 per X tambah Y sama dengan 1 per 2. Kan gitu. Jadi X tambah Y sama dengan 2. Nah, gitu. Jadi hasilnya itu apa? Yaitu yang B. Gitu. Nah, seperti itu untuk penyelesaian nomor 9. Ternyata cukup sederhana ya. Nah, tidak rumit yang kita bayangkan. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, nomor 10 ya. Oke. Nah, untuk nomor 10 ya mungkin nanti ini untuk tugas teman-teman aja ya. Nah, ini untuk tugas teman-teman. Nah, nanti kalau bingung bisa didiskusikan di kolom komentar, tapi saya kasih tahu jawabannya ya. Nah, ini jawabannya itu adalah yang Oke, saya buka catatan dulu ya, saya agak lupa juga nih.
Nah, jadi jawaban yang ini pertanyaan adalah pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, jadi yang benar itu adalah yang nomor 1, 2, dan 3. Ya, jadi jawabannya itu adalah yang A gitu. Nah, ini caranya gimana? Ya, teman-teman tinggal ini saja. Ini kan sudah ada 3 persamaan. Nah, X, Y, dan Z-nya itu tinggal ganti dengan A, B, dan C. Nah, kemudian A, B, dan C ini ya teman-teman substitusikan ke X, Y, dan Z sehingga nanti bisa dieliminasi ataupun substitusi untuk menentukan kebenaran pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu. Jadi nanti jawaban terakhirnya adalah A. Oke. Nah, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini ya, karena ini lumayan panjang juga sudah. Nah, nanti kita akan bahas lagi video lainnya gitu. Nah, karena TK sudah selesai, mungkin kita akan fokus lagi ke soal-soal yang lain ya. Mungkin soal olimpiade, karena ya nanti tahun depan juga ada olimpiade. Jadi kita fokus ke soal olimpiade saja. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.